Buruh merupakan kelompok masyarakat yang dengan sengaja dimarginalkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 13 memberlakukan sistem outsourcing dan tenaga kontrak yang membuat buruh kehilangan kepastian masa depan. Undang-Undang Cipta Kerja lebih parah lagi, karena bukan hanya mendukung outsourcing dan kerja kontrak, tapi antara lain juga menghilangkan hak cuti bersama buruh, memberi kewenangan kepada pengusaha untuk mengatur jam kerja buruh, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran upah minimum yang dapat mengurangi standar upah minimum nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Kehadiran Partai Buruh pada pemilu 2024 sebenarnya menjadi harapan buruh untuk dapat berjuang lebih maksimal melalui jalur politik, tapi sayang, partai yang dipimpin Said Iqbal ini justru mendukung capres yang dinilai sebagai penerus pemerintahan saat ini, pemerintahan yang menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Gitu loh. Pertama, dengan lahirnya Partai Buruh itu sebuah harapan. Tadinya kita kaum gerakan, baik itu buruh, petani, nelayan, nakes dan lain-lainnya, ini sebuah harapan baru gitu loh. Ketika Partai Buruh ini hadir, seharusnya dia berani mengambil sikap tegas, menarik benang hitam atau putih. Harus bisa berani mempunyai sikap tegas berseberangan dengan pemerintah yang ada. Karena hari ini pemerintah saat ini hanyalah pemerintah yang pro oligarki. Nah, tapi sialnya ketika harapan rakyat itu membesar, pimpinan Partai Buruh, kita sebut saja namanya Said Iqbal, ya, justru merendahkan kaum buruh itu sendiri. Dengan apa? Dengan mencium tangan penguasa. Ini kan jelas-jelas merendahkan buruh gitu loh. Apalagi penguasa yang kita kenal, Ganjar Pranowo, itu dicap oleh buruh sebagai bapak upah murah. Nah, ini sama artinya dengan pimpinan Partai Buruh menyerahkan nasib buruh kepada bapak upah murah. Maka dari itu jangan harap upah layak bagi buruh jika pemimpin Partai Buruh mencium tangan bapak upah murah. Ini kan brengsek dan ini kan ketololan. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh buruh dan seluruh kaum pekerja. Katakanlah tidak pada Partai Buruh saat ini selama masih dipimpin oleh Said Iqbal. Sudah saatnya buruh Indonesia mengatakan dan meninggalkan serikat-serikat yang menyerahkan nasib buruh kepada penguasa. Karena pada dasarnya dalam filosofi tripartit, buruh, penguasa, dan pengusaha itu sejajar. Tapi brengseknya pimpinan Partai Buruh justru merendahkan nasib kaum buruh. Justru merendahkan kaum buruh dengan mencium tangan. Ini sangat menjijikkan. Kita harus menolak ini kawan-kawan. Karena buruh masih punya harga diri. Buruh bukan untuk direndahkan. Buruh bukan budak. Dan kita lawan perbudakan-perbudakan modern dengan upah murah. Bang, dengan adanya kondisi seperti ini, Bang, melihat sebetulnya mental elit pemburuh, terutama Said Iqbal, itu seperti apa sebetulnya, Bang, dalam menjalani sebuah perjuangan? Kalau gue sih melihat ini bukan mental, Bang. Tapi ini cenderung kepada penjilatan dan pengkhianatan perjuangan buruh. Gue melihat ini bukan mental, karena mental kelas pertega adalah mental para petarung, mental para pejuang yang tidak pernah mau tunduk terhadap penguasa apapun. Tapi Said Iqbal merubah mental itu menjadi mental jongos yang mencium tangan penguasa bapak upah murah. Maka dari itu saatnya kita hukum elit-elit buruh gadungan, elit-elit buruh yang merendahkan nasib kaum buruh. Saatnya kita melawan kawan-kawan. Ya, Bang. Harapan Abang, Bang, terhadap buruh-buruh yang masih konsisten dengan perjuangan, Bang. Harapan saya sih sangat sederhana, Bang. Kepada buruh, nakes, nelayan, petani, dan lain-lainnya. Mereka kan kaum pekerja. Sudah saatnya lah mereka ini bersatu, melepaskan ego-ego sektoral, melepaskan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Tapi saatnya bersatu untuk kepentingan bersama kelas pekerja, untuk kepentingan bersama kaum pekerja, yaitu merebut kesejahteraan. Bukan untuk direndahkan, bukan untuk dihina,
apalagi untuk menjadi alas kaki bagi elit-elit serikat untuk menduduki posisi kekuasaan. Ini jahanam dan tidak perlu didukung. Karena buruh harus bisa merebut haknya yang dirampas. Karena hari ini buruh masuk ke dalam fase perbudakan modern. Dan saat ini kita bangkit melawan kawan-kawan. Mari kita bersatu. Mari kita tunjukkan perlawanan rakyat semesta. Mari kita tunjukkan perlawanan buruh sejatinya. Salam dari saya, Niko Silalahi.